Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dan kita lawan bersama COVID-19 dengan protokol kesehatan, tetap di rumah, stay di rumah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia tahap pertama, 1. Masih bersama Bapak Henry SSY, Guru IPS MTS Negeri 3 Kota Jambi. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, kamu diharapkan dapat pertama menjelaskan cara untuk mengetahui data kependudukan atau jumlah penduduk. Yang kedua, menyebutkan tujuan dilaksanakan sensus penduduk. Yang ketiga, mendeskripsikan dampak sosial ekonomi yang muncul dari jumlah penduduk yang banyak. Dan yang keempat, menyebutkan upaya mengatasi jumlah penduduk yang besar. Baik anak-anak, ini materi kita, materi pembelajaran dinamika kependudukan Indonesia. Yang pertama, kita nanti akan belajar jumlah penduduk. Yang kedua, persebaran penduduk Indonesia. Yang ketiga, komposisi penduduk. Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Dan yang kelima adalah keragaman etnis dan budaya Indonesia. Baik anak-anak, kali ini kita akan melihat dulu apa dinamika penduduk. Nah, pengertian dinamika penduduk ini anak-anak, dinamika penduduk ini yaitu perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Ilmu yang mempelajari tentang mengukur penduduk secara kuantitatif disebut ilmu demografi. Mudah-mudahan ngerti ya anak-anak. Jadi dinamika penduduk itu perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Lanjut ya anak-anak, jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Apa pengertian penduduk? Penduduk adalah orang yang tinggal pada suatu wilayah atau negara dengan jangka waktu tertentu. Minimal 6 bulan lamanya tinggal di Indonesia. Selanjutnya anak-anak, berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Hal ini menempati urutan keempat di dunia setelah Tiongkok 1.372 juta jiwa. India 1.314 juta jiwa dan Amerika 321 juta jiwa. Untuk mengetahui jumlah penduduk dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu pertama anak-anak, registrasi penduduk. Apa registrasi penduduk itu? Yaitu pencatatan data penduduk yang dilakukan secara terus-menerus di kelurahan atau di desa. Dari kepala desanya sampai kepada ketua RT di masing-masing desa atau kelurahan. Baik anak-anak, yang kedua, survei penduduk. Survei penduduk ini yaitu pencatatan penduduk di daerah yang terbatas dan mengenal hal tertentu, biasanya dengan sistem sampel atau perwakilan. Yang terakhir, yaitu sensus penduduk. Ini sering disebut juga dengan cacah jiwa, yaitu pencatatan di suatu daerah atau negara pada kurun waktu tertentu. Biasanya 10 tahun sekali. Nanti ada petugas yang datang ke rumah kita untuk mendata jumlah penduduk dan detail dari keluarga kita, sampai ke pekerjaan orang tua kita dan bahkan kesehatan keluarga kita. Baik anak-anak, berikut sensus penduduk di Indonesia. Sensus penduduk ini biasanya dilakukan 10 tahun sekali tiap dekade. Untuk Indonesia, sensus penduduk pertama kali tahun 1930. Tapi tahun 1940 dan tahun 1950 tidak dilaksanakan karena faktor keamanan. Pada tahun 1940 terjadi Perang Dunia Kedua, sedangkan tahun 1950 banyak gangguan keamanan dalam negeri.
Nah, sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai tahun 2010 telah dilaksanakan sensus penduduk sebanyak 6 kali. Berikut anak-anak jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, tahun 1930 jumlah penduduknya 60,7 juta jiwa. Tahun 1961 anak-anak 97,7 juta jiwa. Nah, tahun 1971 mencapai 119 juta jiwa. Tahun 1980 147,5 juta jiwa. Tahun 1990 yaitu 179,3 juta jiwa. Tahun 2000 203,5 juta jiwa. Dan tahun 2010 yaitu 237,6 juta jiwa. Nah, untuk tahun 2020 ini anak-anak insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September. Sensus penduduk yang akan dilakukan oleh pihak Badan Statistik, Badan BPS. Nah, itu. Yang nanti akan ada petugasnya datang ke rumah kita. Baik anak-anak, macam-macam sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini dibedakan menjadi dua. Ada sensus de jure, yaitu pencacahan jiwa yang dikenakan kepada mereka yang benar-benar bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya ada disebut sensus de facto, yaitu pencacahan jiwa yang dikenakan kepada mereka yang waktu pencacahan jiwa berada di wilayah atau negara yang bersangkutan. Nah, sedangkan metode atau cara sensus penduduk dilakukan melalui pertama boleh kampaser jika daftar pertanyaan diisi oleh kepala keluarga, dan metode householder jika daftar petugas sesuai dengan jawaban penduduk. Jadi ada dua metode anak-anak untuk melakukan sensus penduduk. Lanjut anak-anak, kita mau lihat lagi tujuan sensus penduduk. Nah, apa tujuan sensus penduduk itu? Nah, tujuan sensus penduduk pertama mengetahui jumlah penduduk seluruhnya. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan penduduk. Dan yang ketiga, mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk. Yang keempat, mengetahui komposisi penduduk. Dan yang kelima, untuk merencanakan pembangunan bangsa dan negara. Inilah anak-anak tujuan sensus penduduk dilaksanakan. Baik anak-anak, dampak sosial ekonomi yang timbul dari banyaknya jumlah penduduk atau penduduknya besar. Yang pertama tentunya meningkatnya kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial. Yang kedua, meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja. Yang ketiga, meningkatnya angka pengangguran bagi mereka yang tidak mampu bersaing. Dan yang keempat, meningkatnya kejahatan atau kriminalitas. Terakhir, yang kelima, meningkatnya pemukiman kumuh atau gepeng atau pengemis. Nah, ini anak-anak dampak sosial ekonomi yang timbul dari banyaknya jumlah penduduk. Nah, baik, selanjutnya anak-anak upaya untuk mengatasi masalah jumlah penduduk. Nah, ini yang penting oleh negara. Yang pertama, negara mencanangkan program keluarga berencana dengan semboyan 2 anak elok nian. Kalau bahasa Jambinya, 2 anak elok nian. 2 anak cukup. Selanjutnya anak-anak, yang kedua, pemerintah menetapkan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2016 yang mengatur batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun. Sebelumnya itu 16 tahun sudah boleh menikah. Nah, sekarang tidak boleh lagi anak-anak. 19 tahun baru boleh menikah. Nah, yang ketiga baru membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS atau Polri atau TNI hanya sampai 2 anak saja. Nah, itu. Baik anak-anak, selanjutnya untuk tugas. Nah, ini tugas. Nah, coba anak-anak sekalian ke rumah Bapak Ketua RT di lingkungan rumahmu, minta jumlah penduduk. Pertama yang perlu dicatat nomor RT. Yang kedua, kelurahan apa atau desa apa.
Yang ketiga, jumlah laki-lakinya berapa. Yang keempat, jumlah perempuannya berapa. Dan yang kelima, total jumlah penduduk. Jumlahnya berapa, laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya, nama ketua RT-nya siapa. Nanti dicatat di kertas, silakan antar ke MTS. Ya, ke sekolah. Catat di kertas, antar ke MTS. Kalau perlu, minta stempel ketua RT-nya atau nomor HP ketua RT-nya untuk supaya data itu valid. Ya, jadi tidak ada yang mengarang-mengarang atau yang menipu. Bagusnya nanti minta stempel ketua RT-nya. Selamat bekerja ya anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Mari bersama kita lawan COVID-19 dengan disiplin protokol kesehatan. Pakai masker kalau mau keluar rumah. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.